Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Lutfi, mahasiswa S1 Teknik Mekatronika. Video ini adalah video demonstrasi dari project Internet of Things yang kami kerjakan. Oh ya, project ini kami kerjakan tidak secara individu, tidak saya sendiri, tapi dikerjakan secara berkelompok. Untuk anggotanya sendiri yaitu saya sendiri, Muhammad Lutfi Adi, dan juga teman saya yang bernama Rehan dan juga Sakti. Project IoT ini berjudul data logging ya tentunya. Mari kita lihat bagaimana cara kerja sistemnya. Let's go. Nah ini teman-teman, project yang kami kerjakan. Project ini bernama Smart Environmental Data Logging System. Untuk arsitekturnya itu sebagai berikut. Untuk arsitekturnya kita menggunakan dua ESP, ESP32 tentunya. ESP32 yang saling berkomunikasi melalui pangkalan data Firebase. Nah, untuk SPA sendiri itu gunanya untuk membaca kondisi lingkungan menggunakan DHT11. Kemudian yang SPB itu berfungsi sebagai aktuator yang merespon perubahan data yang didapat dari ESP tersebut. Oke. Ini adalah kode program yang kita buat. Kode program ini terdapat dua karena kita menggunakan dua ESP. Untuk SPA sendiri, kode programnya sebagai berikut. Kode program ini diawali dengan deklarasi dan import library, kemudian konfigurasi WiFi dan Firebase. Di sini WiFi SSID dan WiFi password kita dapatkan dari hotspot laptop yang kita gunakan, kemudian API key, user email, user password, database URL kita dapatkan dari pembuatan Firebase sesuai dengan pembuatan Firebase. Kemudian konfigurasi DHT kita menggunakan pin 19 pada ESP32 yang untuk terhubung ke DHT11. Kemudian kita masuk ke deklarasi objek client Firebase. Nah, di sini kita men-set interval pushnya sebesar 20.000 atau 20 detik. Kemudian masuk ke setup WiFi. Nah, di sini merupakan fungsi untuk koneksi ya, koneksi menggunakan WiFi. Oke, lanjut ke file setup. Di sini baud rate yang kita gunakan adalah 115.200. Kemudian dilanjutkan memanggil WiFi dan mengaktifkan sensor DHT. Kemudian menonaktifkan verifikasi sertifikat SSL dengan SSL underscore client.setInsecure. Kemudian yang terakhir adalah koneksi Firebase diautentikasi dan disambungkan ke URL pangkalan data melalui perintah initialize app dan database.url. Oke, kita lanjut ke void loop. Void loop ini akan mengeksekusi program secara berulang kali, secara terus-menerus. Di dalam void loop ini ada penentuan status ruangan, dimana menggunakan fungsi if else, dimana jika suhu kurang dari 25 derajat Celcius, maka status ruangan akan bernilai dingin. Kemudian, jika suhu lebih dari 25 dan suhu kurang dari 30 derajat Celcius, maka suhu ruangan akan bernilai normal. Dan jika semuanya salah, maka status ruangan akan panas. Atau jika lebih dari 30 derajat Celcius, maka ruangan akan panas. Kemudian dilanjutkan membuat format JSON menggunakan JSON string. Nah, di sini yang akan dikirimkan ke Firebase. Nah, di sini terdapat dua operasi, yaitu operasi push dan operasi set. Nah, operasi push adalah operasi untuk memasukkan data-data ke dalam lintasan sehingga data tidak akan hilang atau tersimpan ke riwayat atau history. Jika operasi ini berhasil, maka akan menampilkan push history berhasil pada serial monitor. Kemudian operasi set adalah operasi untuk memperbarui atau menimpa data pada lintasan untuk mempermudah pembacaan SP32B. Nah, ketika operasi set ini berhasil, maka akan menampilkan
set data terkini berhasil pada serial print. Kemudian masuk ke kode program kedua. Kode program kedua ini merupakan kode program untuk ESP32B. Kode program ini hampir mirip seperti kode program ESP32A, tapi ini berfungsi sebagai pengambil data dan kontrol aktuator. Untuk konfigurasi pin aktuatornya sendiri ada di pin 21 untuk LED dan pin 18 untuk buzzer. Kode program ini akan mengambil data dari database, kemudian akan ditampilkan ke serial monitor atau ke aktuator menggunakan operasi get. Data-data sensor ini akan ditampilkan ke serial monitor, yaitu berupa kelembapan dan juga temperatur, suhu, dan juga keterangan, ada dingin, ada panas, ada normal. Kemudian kita masuk ke proses aktuator. Ketika status ruangan itu bernilai dingin, di sini kita set intervalnya sebesar 1000 atau 1 detik. Jadi ketika status ruangan itu dingin, maka LED pin akan hidup mati menggunakan output PWM, dan juga buzzer akan hidup dan juga mati menggunakan digital write selama 1 detik. Berarti buzzer akan hidup selama 1 detik dan mati selama 1 detik. Kemudian jika status ruangan itu bernilai panas, maka analog write LED pin bernilai 255, yang artinya LED akan nyala terang karena bernilai 255, dan buzzer akan nyala dan juga mati dengan kurun waktu 150 milisecond atau 0,15 detik. Kemudian jika semuanya salah, else if status ruangan normal, maka analog write atau LED pin akan bernilai 20 yang artinya akan redup karena menggunakan analog write, dan buzzer akan bernilai low atau mati karena menggunakan digital write. Berarti ketika status ruangan itu dingin, maka lampu LED akan blinking dan buzzer juga akan blinking dalam interval 1 detik. Dan kondisi ruangan panas, LED akan nyala terang dan buzzer akan nyala dan juga mati dalam interval 150 milisecond. Dan ketika status ruangan normal, maka LED akan redup dan buzzer akan mati. Begitu. Nah, sekarang kita coba demonstrasikan bagaimana alat ini bekerja. Apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi saya berada di kondisi ruangan sekitar 27-20 derajat Celcius, kondisi ruangan normal. Di sini kita bisa lihat LED menyala redup dan buzzer tidak menyala, menandakan benar sesuai dengan apa yang di set. Kemudian kita juga bisa lihat di sini serial monitor pada ESP32B, kelembapannya 73, status ruangannya normal dan suhu 27,5 derajat Celcius. Dan di ESP32A juga tertulis sekian, suhu didapatkan 27,4, kelembapannya 74, dan status ruangannya normal sesuai yang di sekarang udah lagi, kelembapannya didapat 74, status ruangan sesuai sama. Kemudian data pada Firebase sekian. Data ini sama dengan data pada ESP32A, kemudian akan diambil pada ESP32B sama. Bagaimana jika kondisi ruangan panas? Saya akan mencoba memanaskan DHT menggunakan fan laptop
dimana laptop itu panas banget ya, hangat lah. Setelah beberapa detik kita lihat buzzer menyala, berbunyi sangat cepat, dan LED menjadi terang ya. Nah, di sini kita juga melihat data pada Firebase, kelembapannya 57 dan status ruangan panas karena suhu di atas 30 derajat Celcius. Dimana pada ESP32B juga sama, suhu ruangan panas, dan ESP32A juga panas. Nah, di serial monitor ini kadang-kadang kita menjumpai karakter aneh seperti ini. Ini hal yang wajar karena cuman hanya sekedar gangguan. Buktinya microcontroller tetap mencetak status push yang berhasil mengirimkan ke database. Jadi hal ini cuman hanya noise mungkin pada kabel antara ESP32 sama laptop. Bagaimana jika kondisi ruangan menjadi dingin? Kita coba, karena kita di sini tidak ada AC, maka kita mencoba menggunakan sebuah gelas dan juga es batu. Nah, ESP32 kita letakkan dekat dengan es batu sehingga suhu yang terbaca akan turun. Kita tutup supaya tidak ada gangguan dari luar. Nah, setelah beberapa detik kita bisa lihat di database suhu ruangan itu berdiri dingin dengan nominal 24 derajat Celcius, dimana di serial monitor ESP32A juga sama, suhu bernilai 24 derajat Celcius, kelembapan sekarang turun lagi ke 23, kelembapan di 68, dan status ruangan dingin. Ditandai dengan lampu nyala mati dan juga buzzer sama, menandakan kondisi ruangan dingin. Oke, sekian untuk demonstrasi project IoT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.